Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Ittihad, bil khusus Ibu Susi, Ibu Mai, dan juga para pengurus-pengurus yang lain. Kita doakan semoga senantiasa istiqomah, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Para ustadzah yang banyak hadir di majelis kita, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Biar pada panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, kabulkan hajatnya. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, dicintai Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, kelak di hari akhirat dikumpulkan dalam rombongan Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya hidup dalam keadaan istiqomah, hidup sebagai hamba Allah yang salehah, meninggalnya husnul khatimah, di akhirat Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih, amin ya rabbal alamin. Sengaja kalau majelis-majelis saya banyakin doa aja. Belakangan ini saya kalau majelis banyakin doa aja. Kenapa gitu ustazah? Harga bahan bakar naik, harga plastik naik, harga bensin naik, harga listrik naik. Jadinya kalau mau bahas ilmu tinggi-tinggi tuh kayak takut nggak kuat. Otaknya takut udah berat gitu kan. Udah banyakin doa aja dah. Mudah-mudahan hidup bahagia, mati masuk surga, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dan ini merupakan tanggal 1 ya dari bulan Muharram, tahun baru nih, tahun baru. Jadi kita mau baca doa juga. Saya akan awali majelis kita dengan doa akhir tahun, biar tahun kemarin ini yang baru beberapa jam kita jalanin tahun barunya, mudah-mudahan Allah ampuni segenap dosa-dosa kita di tahun lalu. Artinya doa akhir tahun tuh seperti itu. Kemudian sesudah majelis, nanti ba'da majelisnya, enggak ba'da maghrib, ba'da majelis ya, ba'da majelisnya kita akan baca doa awal tahun. Begitu insya Allah. Nah, majelisnya ada apa enggak tuh? Ada dong ya. Cuman saya lagi mikirin, kita ini kan di sini bahasnya tafsir Quran. Terakhir kemarin kita sudah selesai membahas surat Al-Mulk. Sebelumnya surat Yasin. Pernah juga surat
Al-Baqarah. Ngaji sama siapa itu? Oh ya, tapi cerita-ceritanya aja ya. Kita ambilin beberapa ayat-ayatnya aja gitu kan. Tapi secara umum satu surat sempurna tuh yang udah kita bahas surat apa aja? Yasin, Al-Mulk. Itu aja. Waqiah? Belum. Juz Amma? Belum. Ar-Rahman? Enaknya mana nih? Juz Amma? Boleh. Juz Amma katanya karena alasannya dipakai sholat. Itu. Al-Waqiah karena harga-harga pada mahal. Surat rezeki itu ya. Baik. Oke, jadi mana dulu nih? Waqiah. Baiklah kalau gitu. Oke, akan kita bahas surat Al-Waqiah. Namun sebelumnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan baca dulu doa akhir tahun. Nah, nanti habis selesai majelisnya kita akan baca doa awal tahun. Doanya ada di feed saya itu ya, di Instagramnya feed saya. Ya, sebelum kita baca, saya akan terjemahkan dulu ini ya bacaannya. Doa akhir tahun diawali dengan bismillah, kemudian sholawat, sesudahnya Allahumma ma'amiltu min amalin fis sanatil madiyah. Sebenarnya kalau bareng-bareng tuh mesti bacanya ma'amilna, tapi saya takut kalau ibu-ibu diganti-ganti bingung gitu. Ya Allah, apapun yang sudah saya lakukan min amalin dari sebuah perbuatan fisanatil madiyah di tahun lalu, mimma nahaitani anhu dari sesuatu yang kau larang aku melakukannya, falam atub minhu yang saya belum taubatin, walam tardahu dan kau tidak ridha atas hal tersebut, wa nasituhu saya udah lupa perbuatan tersebut dari dosa-dosa sepanjang tahun kemarin ini ya Allah. Apapun yang saya lakukan dari perbuatan dosa yang kau larang, yang saya tidak pernah bertaubat darinya, dan engkau tidak ridha atas perbuatan tersebut, saya udah lupa ya Allah, tapi engkau tidak lupa. Wahalum ta'anni, engkau membiarkannya, maksudnya enggak diazab. Walam ma'akudratika ulau kubati, padahal engkau mampu untuk menyiksa aku, menghukumku atas dosa tersebut. Wa da'autani ila taubati, engkau malah mengajak aku untuk bertaubat ba'da jara'ati alaika, padahal aku telah berani-berani melanggar aturanmu tersebut. Allahumma inni astaghfiruka minhu, ya Allah saat ini aku memohon ampun kepadamu atas hal itu, faghfirli maka ampunilah aku ya Allah. Dosa-dosa sepanjang tahun ini ya, bahkan kita minta kepada Allah bukan hanya sepanjang tahun ini aja, tapi sepanjang umur kita. Dosanya banyak, Allah nggak ridha, kita nggak pernah taubatin. Alhamdulillah Allah nggak ngasih kita hukuman atas dosa tersebut. Banyak bahkan diantara dosa itu yang sudah kita lupakan, padahal telah tertulis di dalam catatan perbuatan kita. Allah nggak pernah lupa. Ya Allah, ampunilah dosaku tersebut ya Allah. Ampunilah aku. Allahumma ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, apapun aja di sepanjang tahun ini yang sudah aku lakukan, berhasil aku lakukan ya Allah, dari sesuatu perbuatan yang kau ridhoi, dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala. Wa wa'adtani alaihi thawab, engkau janjikan pahalanya. Wal ghufran, engkau janjikan ampunan atas kebaikan-kebaikan kami tersebut, dari sholat kami, sedekah kami,
ibadah kami, hadirnya majelis kami, zikir kami, bacaan Quran kami, solawat kami baca maulid, kami baca zikir, kami baca kitab dan seterusnya ya Allah. Kami bahas tafsir Al-Quran di tempat ini. Apapun aja dari kebaikan-kebaikan yang berhasil kami lakukan, fataqabbalhu minni, ya Allah terimalah itu dari kami. Wala taqta' raja'i minka ya karim, jangan putuskan harapan kami darimu ya Allah. Engkau zat yang maha dermawan, ya arhamar rahimin, engkau zat yang paling sayang kepada kami. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan baca itu 3 kali. Mudah-mudahan segenap dosa-dosa kita di sepanjang tahun ini, Allah Subhanahu wa taala, tahun lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dari kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu wa nasituhu walam tansahu wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin taradahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu wa nasituhu walam tansahu wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin taradahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعطي كل سائل منا ومنكم سنة مأمولة على ما يرضي الله ورسوله. يفتحنا في العارفين يختمنا بالحسنى وراض عنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengaji surat Al-Quran, yaitu di tafsir Al-Waqi'ah. Tafsir surat Al-Waqi'ah adanya di juz 27. Ya, adanya di juz 27 sesudah surat Ar-Rahman. Surat Al-Waqi'ah. Allah. Kalau pakai yang ini kedengeran nggak di belakang? Kedengeran ya? Oke. Yang di bawah kedengeran nggak? Saya yang nggak kedengeran ternyata jawabannya. Coba ada panitia biar ngecek di bawah kedengeran jelas apa enggak? Ya, karena kalau saya pakai mic yang ini streamingnya terganggu. Jadi coba terdengar jelas atau tidak dari bawah. Aman, bagus, kedengeran? Oke, baik, saya pakai ini aja ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah artinya adalah kejadian. Yang dimaksud di sini adalah kejadian hari kiamat. Ya, kiamat tuh punya banyak nama, diantaranya adalah Al-Waqi'ah. Artinya dari kata-kata waqa'a yaqi'u, wiqa'ah yang artinya adalah kejadian. Jadi surat mengenai
hari kejadian. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah kejadian terjadinya hari kiamat. Surat Al-Waqiah, salah satu dari surat-surat yang memiliki fadilah. Surat Al-Waqiah ini adalah surat yang ke-56. Adanya di juz yang ke-27 sesudah surat Ar-Rahman. Diturunkannya di Mekkah, karenanya termasuk di antara surat-surat Makkiyah, surat-surat Mekkah. Punya banyak fadilah. Ustazah belum baca niat belajar. Iya, saya tahu. Kita akan baca itu ketika kita mulai akan membahas ayat-ayatnya ya. Ini prolognya. Teman-teman sedikit sekalian, salah satu di antara surat yang memiliki banyak fadilah, surat Al-Waqiah ini, salah satu dari fadilah terbesarnya adalah merupakan surat yang mendatangkan rizki. La faqra ma'al waqi'ah. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Jadi kalau dibaca tiap hari surat ini akan mendatangkan kecukupan. Baik kecukupan rizki zahir maupun kecukupan rizki batin. Nah ini, jadi kalau kamu bilang, Ustazah alhamdulillah saya sudah dicukupkan Allah secara rezeki. Rezeki saya nggak kurang-kurang Ustazah, secara materi saya nggak kurang-kurang, alhamdulillah. Apa itu bunyi token listrik saya nggak kenal Ustazah. Apa itu mandi pakai gayung saya nggak tahu tuh Ustazah. Apa itu narok motor di ruang tamu. Saya nggak kenal tuh Ustazah, misalnya gitu ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, andai pun kamu sudah dicukupkan secara rizki zahir, kamu tetap perlu membacanya agar Allah cukupkan batinmu, agar Allah cukupkan hatimu. Karena masalahnya tuh seringkali bukan sama rezeki zahir loh ibu-ibu. Kalau saya lihat-liatin itu ya, maaf nih ya, maaf. Itu yang korupsi dana MBG kaya apa miskin? Kira-kira tuh ya saldonya sama kamu banyakan mana? Saldo rekeningnya nih gitu kan? Ya ampun. Luar biasa. Tapi teman-teman, saya bisa bilang bahwa mereka-mereka yang berani korupsi, yang berani-berani ngambil yang bukan miliknya, yang berani ngambil warisan yang bukan miliknya, warisan adiknya dikuasain, bahkan warisan ibunya dia kuasain. Ketika meninggal ayahmu, ibumu yang semestinya dapat warisan juga malah enggak dapat apa-apa karena hartanya kamu kuasain. Padahal dia kepengen berangkat umroh, padahal dia pengen bisa punya kendaraan, bikin dia enggak naik bajai misalnya begitu. Tahu-taunya uangnya kamu kuasain, uangnya kamu pakai buat jalan-jalan ke luar negeri, beli tas branded, beli barang mahal, beli perhiasan, beli iPhone 17 Pro Max. Atau bahkan nih para istri juga nih yang berani-berani bohong sama suaminya. Tadi kamu habis berobat kena berapa? Oh kena 1.260.000.
Padahal sebenarnya cuma 126.000. Ini yang berani-berani sama yang haram nih ya, kamu nggak kekurangan uang dohir, kamu nggak kekurangan rezeki dohir, tapi kamu adalah orang yang miskin batin. Kamu adalah orang yang miskin batin. Mudah-mudahan Allah lindungi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Bukan hanya dari kemiskinan zahir, tapi dari kemiskinan batin. Bu, miskin zahir saja itu nggak terlalu ngaruh loh Bu. Miskin tapi zahirnya aja gitu, nggak terlalu ngaruh. Bahkan nggak ngaruh, bahkan bisa jadi sebab kemuliaan. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad sering miskin zahir. Sayyidina Abu Bakar sering miskin zahir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan kerja hari ini untuk makan hari ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saudariku sekalian saya muliakan, Sayyidina Salman Al-Farisi sarapannya atau makan malamnya tiap malam cuman sepotong roti tanpa apapun. Makan siang setengah, makan malam setengah, roti yang nggak pakai apa-apa. Bu, jangan bayangin rotinya Sari Roti atau Holland Bakery. Jangan. Rotinya tuh Bu ditumbuk doang, itu si gandum, bahkan nggak pakai diayak Bu, apalagi diadonin. Nggak pakai itu. Nih. Panas mama. Makanya itu untungnya hadir langsung ya, nggak online. Tapi jangan sampai juga gara-gara online dimatiin kipas. Iya, agak jauhin aja nggak apa-apa. Jadi biar saya berasanya kayak lagi ada di taman. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Sampai mana tadi saya? Korupsi. Oh, roti, iya. Iya. Para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad, orang-orang mulia, bahkan Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Isa itu nabinya Allah yang paling miskin. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Isa itu punya barang cuma sisir, bantal, sama tempat wudhu, tempat air. Tempat air. Nabi Isa, barang-barangnya beliau, selain dari baju tentu saja, tapi maksudnya barang yang beliau punya itu aja. Satu waktu beliau lihat orang sisiran pakai tangan. Beliau kemudian menyerahkan sisir tersebut pada orang lain. Beliau bilang, ternyata saya enggak terlalu perlu mesisir. Masya Allah, itu Nabi Allah Isa alaihi salam. Banyak orang-orang mulia yang hidup dalam kemiskinan zahir. Akan tetapi orang mulia tentu saja tidak ada yang miskin hatinya. Tidak ada yang miskin batinnya. Para nabinya Allah, para sahabatnya Nabi kita Muhammad, para orang-orang soleh dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, mereka adalah orang-orang yang
tercukupi batinnya. Orang-orang yang kaya hatinya. Kaya hatinya. Kaya hatinya ini ada juga yang dikayakan juga dohirnya, tapi banyak di antara mereka yang miskin dohirnya, tapi kaya hatinya. Jadi teman-teman, miskin atau kaya secara dohir itu adalah pilihan. Akan tetapi kayaknya hati jangan pernah jadikan itu pilihan. Sebab kalau miskin hatimu, menderitalah hidupmu. Kalau miskin hatimu, maka akan susahlah hidupmu. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Bukan hanya sekedar kecukupan dohir, akan tetapi lebih kepada kecukupan batin. Kecukupan hati kita. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terpenuhi hatinya. Allah cukupkan hati kita insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, kaya itu belum tentu baik, tapi merasa kaya itu selalu baik. Merasa cukup itu selalu baik. Ya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, sekali lagi saya sampaikan, kaya belum tentu baik. Tapi merasa kaya, merasa tercukupi hatinya. Merasa kaya tuh bukan yang gua kaya, lo mau apa, bukan gitu. Maksudnya merasa cukup gitu ya. Merasa bahwa dia gak perlu apa-apa, gak butuh orang lain, gak harus minta sama orang gitu kan. Gak perlu minta sama siapapun, manusia, makhluk. Itu merasa seperti itu adalah perasaan yang sangat baik. Namanya sifat qanaah. Namanya sifat qanaah, merasa kaya, merasa cukup. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, miskin belum tentu baik. Ya, kaya belum tentu baik, miskin juga belum tentu baik. Tapi saudaraku sekalian, ada yang sudah pasti buruknya. Apa itu yang udah pasti buruk? Takut miskin. Rasa takut miskin, takut ntar kalau besok gak makan gimana. Itu bagian dari keraguan-raguan kepada Allah Sang Maha Mencukupi. Hati-hati kamu. Miskin tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah takut miskin. Dan kabar gembiranya saya kasih tahu, yang takut miskin itu seringkali adalah orang-orang yang sebenarnya kaya secara zahir. Biasanya malah kalau orang memang hidupnya miskin, itu gak terlalu takut sama miskin. Udah biasa. Bukan begitu? Yang seringkali takut miskin itu adalah orang-orang yang hidupnya kaya, bergelimangan harta. Dan itu yang jadi penyebab iya. Dan ini yang jadi sebab kenapa orang berani-berani mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, korupsi dan lain sebagainya. Itu banyak disebabkan karena rasa takut miskin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari rasa takut miskin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita rasa merasa cukup, merasa kaya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, la faqra ma'al waqi'ah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanallah, ketika beliau di masa tuanya
Beliau punya anak-anak, tapi sebelum beliau meninggal dunia, kayak beberapa masa sebelum itu, beliau sedekahkan hartanya. Dia kasihin hartanya ke anak yatim, dia kasihin hartanya ke perjuangan Islam, ke Baitul Mal, dia kasihin hartanya. Sampai sebagian sahabat-sahabatnya merasa khawatir terhadap keadaannya Sayyidina Ibnu Mas'ud. Mereka kemudian bertanya, "Ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau engkau mensedekahkan, mewakafkan, memberikan hartamu kepada orang-orang yang memerlukan, lantas kalau kamu meninggal dunia nanti, apa yang akan kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kamu ninggalin apa nih? Sebagai warisan kau semua, duit kamu, semua harta kamu berikan kepada orang-orang lain yang memang lebih membutuhkannya darimu gitu." Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inni taraktu lahum suratal waqiah." Aku tinggalkan buat keluargaku surat Al-Waqiah. Aku sudah pesankan kepada keluargaku untuk tidak meninggalkan satu hari melainkan mereka membaca surat Al-Waqiah. Karena aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la faqra ma'al waqiah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqiah. Ya. Untuk diamalkan, untuk kamu baca dalam sehari semalammu surat Al-Waqiah. Ada satu, entah siang entah malam kamu boleh. Mau pilih mau bacanya malam aja deh Ustazah, ba'da maghrib. Saya baca Yasin sekalian Al-Waqiah sekalian Al-Muluk. Boleh, bagus. Gitu ya. Saya bacanya siang aja deh Ustazah. Pagi-pagi tuh saya nganggur, jadi abisnya sholat duha saya baca tuh surat Al-Waqiah. Bagus. Kamu mau bacanya sore aja deh Ustazah, ba'da asar saya baca surat Al-Waqiah. Bagus. Yang enggak bagus, yang enggak baca. Ya. Beda sama surat Al-Muluk. Kalau surat Al-Muluk, waktu terbaik membacanya adalah di malam hari. Yang dimaksud di malam hari adalah sudah terbenamnya matahari. Maksudnya mau ba'da maghrib bagus, ba'da isya lebih bagus lagi, sebelum tidur di waktu malam. Nah itu adalah waktu terbaik untuk membaca surat Al-Muluk. Ya, tapi kalau surat Al-Waqiah sekali lagi kamu boleh mau bacanya pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam pun juga boleh. Saya bacanya waktu ini Ustazah tahajud, habisnya sholat tahajud saya baca tuh surat Al-Waqiah. Tiap malam, baru semalam sih Ustazah. Soalnya kemarin-kemarin gak pernah bangun di waktu malam lah. Kalau gitu yang udah pasti aja, yang udah pasti kamu nggak tidur ya. Nah itu silahkan direncanakan masing-masing, lihat-lihat sendiri-sendiri waktu terbaik untuk membacanya. Yang pasti surat Al-Waqiah ini adalah surat yang mendatangkan rizki, baik rizki zahir sekali lagi ataupun rizki batin. Ustazah, saya lihat tuh Ustazah tetangga saya kagak pernah baca surat Al-Waqiah, bahkan dia bukan orang Islam Ustazah, tapi kaya. Teman-teman, gini nih ya, Allah itu ketika menjanjikan kecukupan bukan artinya kaya, bukan artinya punya uang banyak, bukan artinya punya rumah besar, punya mobil mewah, bukan artinya begitu, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kekayaan secara, kalau Allah SWT sebut ghina, kekayaan, kemudian kalau hadisnya Nabi Muhammad menyebutkan tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqiah, tuh artinya bukan yang kayak begitu. Artinya secara zahir adalah
rejeki yang cukup, rejeki yang pas. Karena rejeki itu nggak penting banyak loh teman-teman. Saya sering sampaikan padamu, rejeki itu mirip sama ukuran kaki. Ada yang dikasih besar kakinya, ada yang dikasih kecil kakinya. Nggak apa-apa, kamu hanya perlu menyesuaikan alas kaki yang pas. Betul? Kamu nggak perlu, ih kaki saya kecil, enak banget yang kakinya besar gitu. Nggak gitu kan? Sebagaimana juga kamu kalau ngelihat orang yang rezekinya banyak gitu, punya hartanya banyak gitu kan, nggak usah ngiri, nganan aja. Nggak usah ngiri teman-teman, itu tuh kayak ukuran kaki, semuanya udah Allah pas-pasin. Kamu hanya perlu menyesuaikan, Kalau memang rezeki kamu banyak, ya kan, beli mobil, nggak apa-apa. Kamu punya rezekinya banyak, bikin rumah yang lebih mewah, nggak apa-apa. Kamu beli iPhone 17 Pro Max itu nggak apa-apa, rezeki kamu yang banyak gitu kan. Itu kayak pakai sendal yang ukurannya pas. Tapi kalau misalnya rezeki kamu segitunya, UMR misalnya begitu ya. Nah itu kan kalau kamu kemudian beli barang-barang yang mahal, itu namanya maksa. Maksa kayak begitu tuh yang ada, kayak kamu sebenarnya kakinya kecil tapi pakai sepatu yang gede. Akhirnya merosot mulu, takutnya kepleset jatuh. Teman-teman saudara sekalian, jangan suka maksa. Sering saya sampaikan kepadamu, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun rezekimu nggak bakalan cukup membiayai gaya hidupmu. Maka kalau kepengen hidupnya tenang, jangan banyak gaya. Ingat, biar kamu nggak mati gaya. Udah gitu. Tapi ustazah, teman-teman saya pada punya ini, pada punya itu, pada punya itu. Mereka semua ustazah suka nyebut-nyebut kekayaan-kekayaan mereka. Berarti kamu nggak cocok temenan sama mereka. Ganti temenannya. Bu, nih ya saya kasih tahu ya. Saya andai pun uang saya banyak, misal nih ya. Iya. Nggak perlu kamu aminin juga. Saya kasih tahu aja, saya mah nggak pernah cocok temenan sama orang yang ceritain harta melulu. Menurut kamu kira-kira cocok nggak saya temenan sama orang yang ustazah, saya ya ustazah udah kebeli nih. Ustazah tahu nggak mobil yang dipakai masih itu sekarang udah ada di garasi saya loh. Udah saya mah males banget dah ngadepin orang yang ceritanya kayak gitu mulu. Yang upload tentang kehidupannya, urusan hari ini dikasih hadiah sama suami saya. Nggak cocok saya temenan sama orang yang model begituan. Termasuk juga saya nggak cocok kalau ada orang yang dikit-dikit ceritanya, ustazah saya lagi susah nih. Hari ini utang saya nambah lagi ustazah lah. Saya nggak cocok sama orang yang isi kepalanya cuman sekedar urusan angka. Saya cocok
sama orang-orang yang mari kita duduk bersama dan mari kita mengkaji firman-Nya. Makanya kalau ketemu saya, kalau mau ketemu saya, ketemunya di sini di majelis. Kan begitu? Ustazah, saya pengen ketemu sama Ustazah di ya jangan dah. Begitu kan? Kita ketemunya di majelis-majelis yang semacam ini. Karena saya tuh urusan matematika rada lemah. Jadi jangan ajak saya buat ngitung-ngitung angka. Mari kita membahas firman-Nya. Mari kita membahas tentang sang pemilik seluruh angka di dunia. Mari kita membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diperhitungkan. Enggak apa-apa kita enggak punya mobil, enggak apa-apa kita enggak punya rumah mewah, enggak apa-apa kita enggak punya iPhone 17 Pro Max, enggak apa-apa. Sebab kita punya pemilik semuanya. Pemilik semuanya kita punya, cukup. Hasbunallah. Cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Punya Allah satu mencukupi kita dari segalanya. Teman-teman saudaraku sekalian, ingat, orang paling miskin adalah orang yang enggak punya apa-apa selain uang. Orang paling miskin menurut para ulama, menurut saya juga, saya setuju. Orang yang enggak punya apa-apa selain uang, punyanya duit doang. Teman baik enggak punya, guru enggak punya, orang yang sayang sama dia enggak punya, ilmu agama enggak punya, hubungan yang indah dengan Allah enggak punya, sujud nggak punya, zikir nggak punya, Quran nggak punya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang paling miskin itu. Naudzubillah. Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Kamu jadilah orang yang kaya, orang yang merasa kaya karena sang pemilik segalanya bersama denganmu, memihakmu, bersamamu. Kamu keluar rumah bersama dengannya, kamu dalam rumah bersama dengannya. Saat siangmu mengingatnya, saat malammu kamu terbangun untuk sujud menghadapnya. Siapa yang lebih kaya darimu? Siapa yang lebih tercukupi darimu jika sang pemilik segala bersama denganmu? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, orang paling miskin, orang yang gak punya siapa-siapa selain uang. Uang bahkan bukan siapa. Bukan begitu? Dia gak punya suami yang menyayangi dia. Dia gak punya anak-anak yang menyayangi dia. Dia gak punya saudara-saudara yang menyayangi dia. Dia gak punya sahabat-sahabat yang menyayangi dia. Dia gak punya guru yang menyayangi dia. Dia gak punya orang-orang terdekat bersama dengannya yang menyayangi dia. Kesian. Sampai dia harus mengemis-ngemis cinta dari suami orang. Tuh, kesian banget kan? Sampai dia mau melakukan segalanya untuk mendapatkan cinta dari seorang laki-laki yang dia menyebutnya sebagai pacarnya, sementara laki-laki itu hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Miskin banget tuh yang kayak begituan. Dek, saya sampaikan padamu, jangan jadi orang yang kayak begitu. Jangan jadi orang yang kayak begitu. Kamu ngerasa ibu bapak saya gak cukup sayang sama saya, saudara-saudara saya gak peduli sama dia. Kemudian kamu mengemis-ngemis cinta dari seorang laki-laki yang untuk
untuk mendapatkan cintanya, kamu sampai harus menjadi bukan hambanya Allah, tapi menjadi hamba dari hawa nafsu laki-laki tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa miskinnya kamu kalau seperti itu, Dek. Betapa miskinnya dirimu itu. Jangan, Dek, jangan. Tapi dia bukan suami orang, Ustazah. Selagi itu bukan suamimu, maka jangan pernah mengemis cinta padanya. Bahkan terhadap suamimu sekalipun, saya sangat menginginkanmu untuk menjadi seorang perempuan yang memiliki harga diri yang tinggi. Jangan pernah mengemis cinta dari manusia. Manusia tidak dapat membahagiakanmu. Manusia tidak memberi rezeki padamu. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa padamu. Sama lemahnya denganmu, sama tak berdayanya denganmu, sama-sama tidak memiliki kekuatan apapun, sebab sang pemilik kekuatan hanya satu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu, Dek, jelas? Jelas ya? Itu, makanya mudah-mudahan mulai tahun ini kita jadi hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan hatinya. Allah karuniakan kekayaan batinnya. Allah jadikan kita tercukupi zahir batin sehingga tidak perlu meminta kepada siapapun selain Allah. Begitu, kita kalau mau jadi fakir, jadilah fakir di hadapan Allah. Kalau kamu mau jadi pengemis, jadilah pengemisnya Allah. Jadilah pengemisnya Allah. Kayak katanya Imam Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ngerti artinya? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah telah tahu segala tentangku, apa perlunya aku mengadu. Allah udah tahu semua tentangku. Aku gak perlu ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku gak perlu ngomong-ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahasa tak segitunya berlaku. Allah udah tahu semuanya tentangku. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Tapi aku akan tetap berdoa, aku akan tetap meminta. Allah udah tahu nih segala tentangku, sehingga aku gak perlu ngadu, aku gak perlu minta, aku gak perlu doa. Allah udah tahu segalanya tentangku. Tapi aku akan terus meminta, aku akan terus mengemis, aku akan terus berdoa. Kenapa gitu? Syahidun li biftigari, agar aku terlihat sebagai pengemis di pintunya. Falihada sirri ad'u, karena rahasia inilah aku akan tetap berdoa. Fi yasari wa asari, dalam kayaku, dalam miskinku, saat mudahku, saat susahku, saat senangku, saat dukaku, aku akan terus berdoa dalam segala keadaanku. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun
sara fakhri dimna fagri wattirari. Aku hanyalah hamba, aku hanyalah budaknya. Kemuliaan bagi budak adalah ketika ia terus-terusan bersimpuh di pintu tuannya. Saya hanyalah budaknya, saya adalah hambanya. Saya akan terus berdoa, saya akan terus meminta, saya akan mengemis cintanya. Karena bagi seorang budak, kemuliaan baginya adalah saat ia terus-terusan terlihat di hadapan pintunya. Terus bersimpuh di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Oh, keren. Itu namanya kekayaan batin. Itu namanya kecukupan batin. Teman-teman saudara sekalian, bisa jadi seseorang yang gak kenal Allah terlihat memiliki harta, terlihat memiliki saldo bank yang saya bahkan gak ngerti gimana cara ngebaca angkanya. Dari panjang nolnya ini dibacanya gimana nih ya? Saya bahkan gak ngerti gimana cara bacanya. Dia gak beriman loh ustazah kepada Allah. Dia gak pernah sholat ustazah. Dia bahkan beriman pun gak. Tapi Allah cukupi, Allah kayakan dia. Bu, itu hanya zahir. Itu hanya kekayaan-kekayaan yang kelihatan. Itu pun bukan kekayaan zahir yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad dalam la faqra ma'al waqi'ah. Tidak ada kefakiran dalam surat Al-Waqi'ah. Sebagaimana gak ada kefakiran bersama sholat duha. Kamu juga kalau kepengen diberikan kecukupan juga mengerjakan sholat duha. Sebagaimana juga gak ada kefakiran bersama surat Al-Waqi'ah. Maksudnya fakirnya itu bukan dengan tidak menjadi orang miskin dalam artian miskin harta gitu, enggak. Bukan itu teman-teman saudariku sekalian. Diberi kekayaan bukan berarti akhirnya dia jadi orang kaya yang artinya oh dia nggak pernah tuh baca surat Al-Waqi'ah tapi kok dia dikasih kaya. Enggak gitu. Tapi yang dimaksudkan dengan kekayaan zahir batin yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kamu mengerjakan sholat duha, ketika kamu membaca surat Al-Waqi'ah adalah kekayaan batin yang membuat kamu merasa cukup sama kekayaan zahir yang membuat harta kamu itu jadi harta yang pas, uang kamu jadi uang yang cukup, membuat kamu tidak pernah merasa perlu minta kepada siapapun. Itu yang dijanjikan. Kalau kamu terus-terusan tiap pagimu kamu kerjakan duha, kalau kamu terus-terusan tiap harimu membaca Al-Waqi'ah, istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah, maka yang dijanjikan adalah kekayaan batin. Kamu akan lebih memiliki rasa qanaah, sama kekayaan zahir tidak akan datang dalam kehidupanmu waktu di mana kamu harus mengemis meminta kepada seseorang untuk kebutuhanmu hari tersebut. Itu nggak ada ceritanya kamu sampai harus minta sama orang lain untuk urusan makanmu hari itu atau kebutuhanmu hari itu. Nggak akan minta. Bahkan kepada suami kamu sekalipun. Nih saya kasih tahu, kamu istiqomah aja. Surat Al-Waqi'ah, kamu istiqomah sholat duha. Sama ada satu lagi yang kamu minta, kamu juga istiqomah. Kalau kepengen, ustazah ini lagi seret banget nih ustazah urusan rezeki nih ustazah. Urusan rezeki dohir ya ini ya. Urusan rezeki dohir. Lagi seret banget emang nih ustazah, harga-harga naik. Kita nih agak kayak harus berhemat, harus memang agak susah gitu kondisinya saat-saat ini ustazah. Apa saran ustazah? Teman-teman sekalian, itu tadi duha, Al-Waqi'ah, sama satu lagi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah antara adzan subuh ke sholat subuh.
Ya, antara azan subuh ke sholat subuh. Makanya, iya, dengarkan saya ngomong ya, antara azan subuh ke sholat subuh. Jelas? Ya, udah nggak usah ditambahin waktu-waktu yang lain lagi gitu kan. Itu berarti artinya kamu sudah harus bangun dari sebelum azan subuh. Karena kalau kamu bangunnya aja udah subuhnya udah mau habis, ya kapan kamu mau keburu bacanya? Karena bacanya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali Ustazah? 100 kali. Banyak banget? Enggak banyak. Enggak banyak, sebentar aja kok itu kalau kamu bacanya. Ya banyak kalau kamu, banyak banget ya. Banyak banget ya, tapi kamu enggak baca-baca, jadinya berasa banyak. Tapi kalau kamu mulai bacanya itu enggak banyak, cuman seputaran tasbih aja itu. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca antara azan subuh sampai ke sholat subuh. Ustazah, enggak sholat qobliyah subuh dulu atau sholat fajar? Ya boleh, kamu kerjakan abisnya azan, kamu langsung sholat qobliyah subuh, atau disebut juga dengan nama sholat fajar. Sholat fajar sama dengan sholat subuh. Yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah subuh. Dan karena sholat sunnah subuh enggak ada ba'diyahnya, maka yang dimaksudkan dengan sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sebab fajar sama dengan subuh, itu sama kayak senja sama sore, sama aja. Jadi kalau ada orang nanya, Ustazah sholat sunnah fajar itu sebelum subuh atau sesudah adzan subuh? Itu sama aja kayak Ustazah waktu sore itu sebelum petang apa sesudah petang? Senja itu sebelum sore apa sesudah sore? Senja sama dengan sore, sama dengan petang, sama dengan subuh, sama dengan fajar. Maka sholat fajar sama dengan sholat sunnah subuh, sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ustazah niatnya sholat sunnah fajar apa sholat sunnah qobliyah subuh? Sama aja. Kamu boleh usolli sunnatul fajr rokaatain lillahi ta'ala, boleh. Kamu mau niat usolli sunnah qobliyatus subuh, itu juga boleh. Atau usolli sunnatus subuh qobliyatan, itu juga boleh. Sama aja itu ya. Jelas? Ustazah kapan bahas waqiahnya? Sekarang saya mau bahas. Ini kan bahas fadilahnya juga ya. Nah itu 3 hal itu kalau kamu kerjakan nih ya, kalau kamu kerjakan terus istiqomah, Allah akan mencukupimu dalam urusan rezekimu zahir batin. Hati kamu akan perlahan-lahan Allah cukupkan, jadi merasa cukup terus, gitu kan? Sama yang keduanya, keadaan kamu juga secara ekonomi Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dengan keadaan-keadaan kamu hari-hari ini. Jadinya itu tidak ada waktunya kamu sampai harus minta, sampai harus ngemis, sampai harus ngomong sama orang tentang urusan-urusan darurat. Urusan darurat itu apa? Makan kamu, pakaian kamu, tempat kamu tinggal, sama teman-teman saudariku sekalian, kebutuhan-kebutuhan kamu yang sangat mendesak, misalnya anak harus masuk rumah sakit misalnya gitu ya, atau kamu sendiri harus beli obat, kan nggak bisa pakai daun, iya kan? Iya kan? Nah kamu di saat misalnya kamu pengen hadir majelis taklim, kamu kan nggak bisa naik angkot kemudian bayarnya pakai hembusan nafas, kan nggak bisa gitu kan? Sebelum nyampe Al-Ittihad kamu bilang sama kernetnya, bang ntar saya bayarnya pakai surat Al-Fatihah ya bang. Bang sebelum saya turun nih saya akan bacain abang surat Al-Fatihah ya bang. Kan gak bisa begitu, kan harus pakai duit itu ya. Nah untuk kebutuhanmu hari-hari ini teman-teman, kalau kamu rajin baca 3 hal tersebut itu, insya Allah
Allah akan cukupkan. Ya kamu jangan mintanya mau buat beli ini beli itu gitu kan, tapi kebutuhan hari-hari kamu tuh bakalan cukup. Bakalan cukup. Bakalan cukup. Buat makan hari-hari kamu cukup, ada gitu, ada buat makan. Yang nggak harus dengan kamu makan di restoran bintang 5. Nggak harus begitu, nggak harus dengan kamu GoFood makanan-makanan yang mahal-mahal, gitu kan? Nggak harus ya, kalaupun GoFood ya warteg gitu kan, nggak apa-apa. Begitu ya. Tapi maksudnya itu yang mengenyangkan dan bergizi, gitu kan? Kemudian lagi buat kamu sampai di mana-mana tempat, gitu ya. Buat kamu itu semuanya akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali lagi tuh 3 hal itu. 3 hal itu. Tapi kan ustazah, kebutuhan saya juga ustazah buat berangkat haji, berangkat umroh, termasuk teman-teman, termasuk. Bismillah, cobain. Allah akan cukupkan. Dan kalau Allah lihat hatimu kepengen banget, hatimu rindu untuk sampai di sana, Allah punya segala macam cara untuk memberangkatkanmu. Nggak harus pakai saldo rekening bankmu teman-teman. Tenang aja, Allah Sang Maha mencukupkan. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah. Jadi apa tuh ketiga hal pembawa rezeki zahir batin? Ya, sama perangi hatimu ketika memiliki keinginan. Kamu udah harus bisa ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan. Karena seringkali kita ini diracuninya ini dirusak bukan sama kekurangan harta sebenarnya, tapi sama kemauan kita nih, maunya banyak gitu kan, maunya banyak banget. Makanya kalau kepengen beli apa-apa tuh, apalagi pakai segala cara mau ngambil pinjol dulu apa segala macam, nah itu mikirin jauh dulu ya. Jangan segala-gala dibeli. Nih ibu-ibu nih yang pada punya Shopee, boleh saya lihat itu keranjang belanjaannya udah berapa tuh? Ibu harus tahu nih satu fakta, fun fact ini Bu. Ini satu fakta tentang saya nih. Saya punya toko di Shopee tapi saya nggak punya aplikasi Shopee. Nggak penting ya? Faktanya ini penting nggak penting? Jadi kalau kamu kepengen banget beli ini itu apa segala macem, gitu kan yang kamu lihat di Shopee, ingetin diri kamu, Ustazah Halimah nggak punya Shopee. Nggak apa-apa tuh, saya baik-baik aja nggak punya Shopee. Gitu ya, jadi udah biasa-biasa aja lah, dunia mah segitu-gitunya Bu. Betul? Dunia segitu-gitunya. Nih yang di sini nih, yang pada sama-sama kegerahan, itu harga baju 2.200.000 sama 20.000. Gak ada bedanya ya Bu ya, sama-sama aja kegerahannya. Malahan yang 20.000 lebih adem kayaknya itu ya. Ada bismillah. Tapi ini ya, ini perhatian juga. Buat kamu yang punya, kamu misalnya punya baju yang bagus gitu kan, itu baju-baju yang jelek-jelek ya, apalagi yang udah robek gitu kan, jangan dipakai.
Sayang Ustazah kalau nggak dipakai, ya kasihin orang di saat masih bagus, tapi jangan pas udah robek-robek udah jadi kain pel gitu kan. Nah, jangan gitu. Maksudnya masih bagus kasihin orang gitu. Kalau kamu dapat gantinya, itu yang saya perhatikan dari kisah hidupnya orang-orang soleh, teman-teman saya sekalian. Guru saya kayak begitu tuh, datang yang baru, yang lama-lama dikeluarin, begitu kan? Datang baru tapi dia nggak ini juga, kasihin kepada orang lain, kayak begitu tuh. Jadinya nggak numpuk, kamu pikir nggak jadi hisab apa? Lagi pula ya, pakai yang udah jelek itu jadi sebab fakir. Ini saya kasih tahu. Jadi sebab kefakiran, min asbabil faqr, ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ada nih di kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu dari sebab-sebab kefakiran diantaranya pakai baju robek yang nggak dijahit. Kalau kamu udah jahit sih nggak apa-apa, tapi robek-robek kamu jahit, apalagi enak Ustazah, adem. Tuh, asbabil faqr itu. Pakai sisir yang udah ompong. Ayo nih. Pakai gelas atau piring yang udah gompal. Periksain di dapurmu. Kalau ada yang gompal-gompal jangan pakai. Buang. Min asbabil faqr. Sebab Allah kasih kefakiran. Ama pakai barang-barang yang udah copot, kayak misalnya seringnya nih ya, panci. Telinganya udah lepas satu. Kecuali kalau kamu nggak ada gantinya Ustazah, ini satu-satunya panci saya, silakan pakai. Tapi kalau enggak gitu kan, jangan, keluarin dari rumah. Barang-barang tersebut kalau ada di rumahmu, padahal kamu punya gantinya yang lebih bagus, kamu masih pakai terus-terusan, salah satu sebab Allah memberikan kefakiran. Kenapa? Allah ngelihatnya kamu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan padamu. Udah dikasih loh yang bagusnya, tapi yang jeleknya masih dipakai mulu. Ya udah, kalau gitu jangan dikasih yang baru lagi. Allahnya begitu sama kamu. Allahnya gitu sama kamu. Nggak usah dikasih tambahan duit yang banyak lagi dah. Dia yang jelek-jelek juga nggak dipakai. Yang jelek-jelek masih dipakai gitu kan? Kayak gitu. Jangan ya. Insya Allah. Baik, yuk kita awali pembacaan. Lah udah habis waktunya. Tabarukan satu ayat ya. Tabarukan satu ayat, kita baca niat belajar. Ini ada pelajaran penting nih buat saya hari ini. Jangan nunda Halimah. Akhirnya bahas nggak pakai niat belajar. Mudah-mudahan ilmunya yang tadi dipelajari jadi ilmu yang manfaat. Amin. Kita sekarang akan baca doa awal tahun. Udah, surat Al-Waqiahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pasti sekarang mulai kita niatkan untuk tidak melewatkan satu hari satu malam kecuali kita baca surat Al-Waqiah. Ya Allah, saya niat mulai hari ini hingga seterusnya tiap hari saya mau baca surat Al-Waqiah. Selain dari saya membaca surat Yasin dan surat Al-Muluk di waktu malam. Ya Allah, saya niat baca surat Al-Waqiah tiap hari. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat mengamalkannya. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzarikal qadir alaih. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk hamba-hamba yang Kau cinta dalam mengamalkan ilmunya
dan kemudian menerimanya dari mereka. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat mengamalkan ilmu kami ya Allah, untuk dapat mengamalkan, mempraktekkan pembacaan surat Al-Waqiah dalam tiap hari-hari kami ini ya Allah. Mudahkan kami untuk dapat melaksanakannya, berikan kami taufikmu ya Allah untuk dapat kami mengamalkannya ya Allah dalam tiap hari-hari kami ini ya Allah, dan mampukan kami untuk dapat mengamalkannya, serta terimalah itu dari kami ya Allah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat keberkahan dari surat Al-Waqiah ini akan kita baca sebelum kita baca doa akhir awal tahun. Kita akan baca surat Al-Waqiahnya dari ayat 1 sampai dengan ayat sampai dengan ayat 14. Ya, sampai dengan ayat 14, 1 sampai 14. Kenapa 14 Ustazah? Itu titiknya tuh adanya di situ. Saya cari-cari titiknya susah. Ada banyak titiknya Ustazah. Nah, kan kamu nggak ngerti. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sadaqallahul azim. Fatiha bil qabul utami kulli sulu ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah barakat hadhihi surah, barakat suratul Waqiah. Tarzukuna kifayatan min indih, kifayatan tamman tughnina biha an jami'i man siwa. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berikutnya kita akan baca doa awal tahun, yang artinya adalah sesudah kita baca bismillah, hamdalah dan sholawat, kita bilang Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Sama ya, adanya di feed Instagram saya 2 hari apa ya, 2 hari yang lalu. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyai wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, Engkaulah sang maha kekal, abadi dan utama. Anugerahmu ya Allah yang besar dan kedermawanmu yang luas sangat kami harapkan.
Wa hadza amun jadidun qad aqbal, ya Allah disinilah kami berada, awal tahun ini telah tiba. Nas'alukal ismata fi, ya Allah kami mohon penjagaan darimu ya Allah sepanjang tahun ini dari kejahatan setan dan para pengikut-pengikutnya. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, ya Allah bantulah kami untuk dapat mengalahkan hawa nafsu kami ya Allah yang selalu mengajak kami kepada keburukan. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, ya Allah sibukkanlah kami dengan hal-hal yang dapat mendekatkan kami denganmu ya Allah. Nah, itu doa yang akan kita baca dan artinya kita akan bacanya 3 kali kayak tadi. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini Allah jaga kita dari segala godaan setan, Allah jaga kita dari hawa nafsu kita, buat kita menang mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terus-terusan dikuasai sama keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi dunia kita, dan tidak disiksa sama keinginan-keinginan kita, tidak dikuasai, tidak disiksa oleh ambisi-ambisi dunia kita ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita dicukupkan sepanjang tahun ini, sehingga Allah anugerahkan kepada kita sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal qadim abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karami judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. As'alukal ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura
وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الفاتحة بالقبول وتومي كل سؤال وأن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silakan sebutkan hajatmu masing-masing. Semoga yang sedang sakit-sakit Allah sehatkan, yang sedang sulit-sulit Allah mudahkan, yang sedang sempit-sempit Allah lapangkan. Semoga yang sedang ada hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemudahan untuk segala hajat-hajatnya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.